Pemirsa, sidang lanjutan gugatan cerai Inara Rusli terhadap Virgon kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Rabu 12 Juli 2023. Sidang berjalan dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada awak media, kuasa hukum Virgon mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan duplik di hadapan majelis hakim dan sudah diterima oleh kuasa hukum Inara. Hari ini 12 Juli 2023 kita melaksanakan sidang lanjutan dari kasusnya Virgon ya, tentang gugatan perceraian dan segala macam permohonan yang diajukan. Jadi kali ini sidangnya agendanya adalah duplik. Duplik merupakan tanggapan terhadap replik yang diajukan oleh penggugat. Dan tadi dupliknya sudah disampaikan ke majelis hakim dan sudah diterima juga oleh penggugat. Nah, kemudian hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang pada hari Selasa. Karena hari Rebunya adalah libur, maka dilanjutkan hari Selasa jam 2 siang dengan agendanya adalah pembuktian. Kuasa hukum Virgon menyebut tak ada perbedaan antara duplik dengan jawaban tergugat yang lalu, mengingat replik yang diajukan Inara serupa dengan gugatan awal yang diserahkan. Tak ada satupun poin yang disepakati dalam sidang kali ini, lantaran hal tersebut sidang berlanjut ke tahap pembuktian pada Selasa 18 Juli mendatang. Di sidang mendatang, pihak Inara akan lebih dulu menyampaikan bukti dan saksi. Di pembuktian ada 3 hal di sini menurut undang-undang. Jadi bukti tertulis, bukti saksi, ada fakta, dan keterangan ahli. Jadi nanti yang mana yang lebih dulu akan disampaikan oleh penggugat. Jadi waktunya memang penggugat, jadi penggugat terus ya, mulainya besok ya tanggal 18, dan sidang-sidang selanjutnya sampai dengan pembuktian dari penggugat selesai baru dari pihak kami. Tadi hakim juga mempertanyakan akan apanya dulu, ya itu terserah dari penggugat, mau bukti-bukti dihabiskan dulu, terus saksi-saksi, baru ahli. Itu aja sih, terus sidang langsung ditutup, udah itu aja. Saksi ini sangat rentan gitu untuk bisa diintervensi kan, apalagi ini hubungannya perkawinan, kerabat gitu, sangat dekat. Kami sementara masih rahasiakan sampai nanti pembuktian saksi fakta. Saya rasa pembuktian mungkin beliau akan hadir sih, karena itu sangat krusial ya, sangat krusial sifatnya, menentukan saksi-saksi apa yang berhak untuk hadir kan juga tidak mudah gitu, karena harus kita cross check, kemudian ketika ditanya dalam tekanan, pertanyaan-pertanyaannya mungkin menyudutkan, mereka tahan nggak untuk menahan, tidak di bawah tekanan gitu, sehingga keterangan-keterangannya konsisten, jangan sampai merugikan Ibu Inara sendiri. Nah, itu yang kita sebagai lawyer jaga terus gitu. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Inara sempat mengungkap perihal kliennya sudah dihubungi oleh sang suami Virgon. Inara diminta oleh Virgon untuk mencabut laporan polisinya di Polda Metro Jaya atas dugaan perzinahan dengan seorang wanita berinisial TA. Terkait hal tersebut, Arjana langsung membahas di persidangan. Pasalnya, ia menganggap hal tersebut dapat berpengaruh untuk peluang kliennya memperoleh hak asuh anaknya jika benar bercerai. Kemarin saya dikontak oleh Ibu Inara, dan Ibu Inara mengatakan ada penawaran dari Bapak Virgon secara pribadi. Makanya tadi saya konfirmasi ke kuasa hukum dari Bapak Virgon. Dari situ, apa yang ingin saya konfirmasi adalah apakah benar Bapak Virgon itu meminta Ibu Inara untuk mencabut terkait dengan pidananya. Begitu juga Bapak Virgon meminta, nanti akan meminta yang inisial TA ini untuk mencabut laporannya juga. Karena kenapa saya tanyakan adalah Ibu Inara kan concernnya terkait dengan hak asuh anak. Hak asuh anak ini menjadi penting dalam perkara ini, yang perceraian. Saya kan bukan kuasa hukum yang pidana. Tapi karena ini saling terkait, saya perlu tanyakan di persidangan, supaya menjadi catatan juga di berita acara sidang, bahwa saya pernah menanyakan itu. Nah, kemudian dari pihak majelis hakim, ya nanti coba bicarakan langsung aja secara pribadi dengan lawyernya Bapak Virgon terkait hal ini. Nah, saya juga nggak tahu apakah memang Bapak Virgon memberitakan kepada klien saya, Ibu Inara ini, secara pribadi tanpa melalui lawyernya, sehingga dalam persidangan tadi tidak tahu gitu ya, belum menerima informasi itu, atau seperti apa.
Namun terkait hal tersebut, kuasa hukum Virgon mengungkap tidak mengetahui informasi kliennya yang meminta laporan polisi Inara dicabut. Nggak ada, jadi kemarin itu yang diajukan sama persis. Jadi ketika mereka menyampaikan seperti musyawarah, cuma setelah kita baca ya tidak ada. Jadi poin-poinnya hampir sama dengan gugatan, jadi kita tanggapinya ya sama persis. Ya terkait dengan tawara itu sampai sekarang sih saya masih menunggu juga ya konfirmasi dari klien saya. Ya mudah-mudahan ini berarah kepada arah yang lebih baik lah untuk Ibu Ina sendiri ya dan juga anak-anaknya. Yang jelas saya sebagai lawyer di bagian perceraian pasti membuka pintu kalau memang ada pembicaraan terkait dengan upaya-upaya yang sifatnya untuk menyelesaikan tuntutan. Pasti saya akan tampung dan saya akan minta hal itu secara tertulis untuk disampaikan kepada Ibu Inara gitu, supaya Ibu Inara bisa punya waktu untuk memikirkan hal tersebut. Apalagi kan masih ada waktu sampai hari Selasa depan kan untuk bukti dari penggugat. Hanya saja yang kita terus buka pintu adalah terkait dengan nafkah anak, biaya haruna, kemudian juga terkait dengan asuh anak ini mau seperti apa gitu loh. Tapi dari Ibu Nara jelas dia ingin sekali hak asuh anak itu diberikan kepada dirinya sebagai ibu, karena secara hukum dan jurisprudensi Mahkamah Agung juga anak yang usianya masih di bawah 12 tahun itu kepada ibu gitu. Tapi kan alasan dari Bapak Virgon dalam duplik dan juga jawabannya kan Ibu Inara ini dianggap istilahnya nuyus gitu kan. Ya silakan nanti dibuktikan pada agenda pada saat pembuktian mereka gitu tentang nuyus itu kan. Kita membuktikan dalil kita sendiri dalam persidangan, dalam gugatan dan replik gitu. Sementara itu, media sosial kini kembali dihebohkan dengan pemberitaan Inara. Istri Virgon tersebut mengunggah foto selfie saat dirinya sedang berada di kamar mandi hingga berpose di atas bak mandi. Setelah mengunggah foto itu, Inara dibanjiri komentar pedas oleh sejumlah netizen. Tidak sedikit dari mereka yang menyoroti bagian kulit kaki Inara. Bahkan ada juga yang mengingatkannya untuk menjaga posenya, ada juga menyebut sikap Inara sudah mulai nakal. Ya, apa ya, maksudnya hujatan kayak gitu nggak perlu digubris sih. Kayak kita mau dapat awards nggak dapat awards, mau jadi artis nggak jadi artis, sama aja di mana-mana juga ada aja yang hujatnya. Kita nggak jadi artis ya ada aja yang hujat ya. Kalau nggak ipar, kalau nggak mertua, kalau nggak tetangga. Bener nggak? Jadi ya nggak ada habisnya emang kalau hidup mah, kalau dipikirin hujatan orang mulu. Yang penting kita fokus sama ke depan aja gitu. Fokus target kita tuh ke depan, maunya seperti apa, maunya gimana, fokusnya kemana, itu aja sih yang difokusin. Jadi omongan orang kiri kanan depan belakang nggak usah terlalu digubrisin gimana. Iya, yang penting kitanya nggak ngerugiin orang, nggak ngenipu orang gitu. Udah itu aja sih. Ketika kita kesulitan, ketika kita dihujat juga, kita anggap juga itu sebagai ujian juga, yang mana ketika kita berbuat baik di tengah-tengah hujatan itu kan balik lagi jadi pahala otomatis, bukan? Jadi ya anggap aja itu tuh kayak kita tuh lagi di amplas ya, mereka amplasnya. Semakin digosok kan kita semakin kinclong kan, semakin mengkilat kan. Amplasnya jadi apa? Jadi enggak dong, amplasnya jadi sampah. Oh, jadi sampah. Iya, alhamdulillah. Maksudnya ketika kita ikhlas, ya pasti Allah akan ganti gitu dengan beribu-ribu nikmat. Pokoknya kita jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Pasti di antara hujatan-hujatan itu ada Allah sengaja selipin gitu ujian buat aku gitu, supaya ya untuk menguji aja keimanan aku. Di lain tempat, selebgram Hanum Mega juga menghadiri agenda sidang perdana perceraiannya di Pengadilan Agama Cibinong. Didampingi kuasa hukum, Hanum yang tengah hamil besar datang didampingi kuasa hukumnya Ahmad Hidayat. Namun disayangkan, pihak tergugat yakni suami Hanum, Ahmad Herlambang, tidak hadir dan tidak ada komunikasi. Maka Hanum hanya melakukan penyerahan dan pemeriksaan berkas, dan berkas tersebut dianggap lengkap oleh majelis. Alhamdulillah tadi berjalan lancar. Hari ini agenda pertamanya itu pemeriksaan berkas, termasuk pemanggilan penggugat dan tergugat. Tapi
tergugat juga belum bisa hadir dan ditunda di Rabu depannya lagi, itu tanggal 26 Juli dengan agenda pemanggilan tergugat, yaitu pihak Mas Herlambang. Ya, lebih lanjut agenda sidang ditunda dan akan digelar kembali di hari Rabu 26 Juli mendatang dengan agenda pemanggilan pihak tergugat. Hanum sendiri mengungkap dirinya tidak merasa kecewa walau pihak tergugat tidak hadir. Benarkah lantaran hal tersebut akan lebih mempercepat proses dan kemungkinan bisa fair step? Iya, jalanin aja deh pokoknya yang terbaik. Enggak ada kendala. Enggak. Bisa lebih cepat juga prosesnya. Hanum mengungkap dirinya akan menjalani semuanya dengan harapan berjalan dengan baik walau sedang hamil tua. Lantas bagaimana kondisi kehamilan Hanum saat ini? Siap lahiran dulu kali ya. Untuk lahiran? Bulan September. Insya Allah. Semoga aja etikat baik lah dari dia. Iya. Kita nggak ada komunikasi sama tergugat juga. Nggak ada komunikasi. Belum ada komunikasi juga. Sementara untuk rencana pelaporan dugaan perzinahan, kuasa hukum Hanum memberi waktu sampai minggu depan untuk kedua terlapor. Oh ya, itu kita kan masih nunggu itikat baik dari Tazia. Kalau sampai minggu depan nggak ada itikat baik, ya kita nanti tinggal bagaimana Mbak Hanum menyikapinya. Kalau seandainya memang harus kita laporkan, ya kita harus laporkan. Gitu. Ya, nunggu waktu aja yang ngejawab, tunggu itikat baiknya dari dia. Di lain tempat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang cerai lanjutan antara Sandi Aulia dan David Herbowo. Adapun agenda hari ini merupakan putusan. Diketahui baik Sandi ataupun David sama-sama tidak hadir, namun pihak Sandi diwakili kuasa hukumnya. Dalam sidang putusan tersebut diketahui majelis hakim telah memutus cerai Sandi Aulia dan David Herbowo. Jadi hari ini 12 Juli 2023 sidang lanjutan Sandi Aulia, Nyimas Sandi Aulia. Jadi hari ini agendanya cuma satu, yaitu putusan dari majelis hakim. Tadi kebetulan kita datang pas langsung dipanggil, jadinya aku belum sempat balik, udah langsung putusan, jadinya ya udah aku langsung masuk, belum sempat tadi ngasih tahu teman-teman wartawan, jadinya langsung sidang. Makanya tadi sudah diputuskan oleh majelis bahwa perkara perceraian nomor 361/2023 itu sudah diputus dengan tiga putusan, tapi intinya cuma dua sesuai dengan permintaan dari kita. Yang pertama adalah putus perkawinan antara Sandi Aulia dengan David Herbowo, terhitung hari ini. Tadi kan di awal saya bilang bahwa putusan itu sebenarnya ada tiga, gitu kan, tapi intinya cuma dua. Yang satunya itu yang paling awal adalah putusan ini diputus secara perstek atau tanpa kehadiran daripada tergugat. Yang kedua mengenai putusnya perceraian, yang ketiga adalah anak diserahkan kepada penggugat atau Sandi Aulia. Jadi tiga. Diketahui ada 3 putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang diantaranya merupakan putusan cerai dan hak asuh anak yang diberikan kepada Sandi. Meskipun demikian, majelis hakim meminta Sandi tidak membatasi David untuk bertemu dengan anak-anaknya. Hak pengasuhan anak, tadinya kita minta diasuh bersama, tapi sama majelis hakim diputuskan bahwa hak untuk pengasuhan anak diberikan kepada Sandi Aulia atau penggugat. Tapi dengan ketentuan memberikan akses seluas-luasnya kepada David Herbowo atau suaminya untuk anaknya tersebut. Udah, intisarinya tadi udah diputuskan seperti itu, teman-teman. Enggak, dari awal memang permintaan kita cuma dua. Yang pertama adalah perceraian, dan kedua adalah mengenai pengasuhan atau pendidikan pemeliharaan anak. Ini sebetulnya Sandi Aulia lagi sama Sandi Arifin, jadinya saya bilang tadinya mau kesini, saya bilang udah putus, nggak usah kesini, udah saya kasih tahu aja. Jadi beliau tuh adanya di Warung Uncit Raya.
Jadi udah saya kasih tahu ya kalau kesini juga percuma. Jadinya udah saya sampaikan ke beliau-beliau berdua. Jadinya terhitung hari ini perkawinan antara Sandi Aulia dengan suaminya David Herbowo dinyatakan. Sementara itu, pihak David juga masih memiliki waktu 14 hari jika ingin mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Kalau menurut hukum acara kan setelah putusan ini ada tenggang waktu 14 hari untuk pemberitahuan putusan. Nanti setelah ada pemberitahuan putusan dari pengadilan itu mereka punya hak untuk mengajukan banding atau tidak. Tapi kan dari awal kita pernah menyampaikan bahwa kita bisa secara baik-baik. Jadi tapi kemungkinannya kecil sih. Tapi kita lihat aja nanti 14 hari kemudian menurut hukum acara apakah ada upaya banding atau tidak. Apabila tidak ada upaya hukum banding berarti kan perkara ini sudah BHT ya, berkekuatan hukum tetap atau inkrah panggewis, jadinya nanti bisa diurus mengenai akta perceraiannya.